Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang skenario jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dan seleksi kompetensi dasar atau SKD tahun 2024. Nah, Kemenpan RB itu mengadakan sosialisasi kebijakan pengadaan CPNS tahun 2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli jam 10 sampai dengan 11 WIB, di mana sosialisasi ini dilaksanakan tertutup. Artinya hanya yang mendapatkan undangan saja yang bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, undangan tersebut terdiri dari instansi pusat, ada kementerian, lalu Kejaksaan Agung, BIN, Sekjen, MA, BPK, dan seterusnya. Juga instansi daerah, ada Pemprov, Pemkab, dan Pemkot. Nah, dari sosialisasi tersebut didapatkan info bahwa seleksi CPNS 2024 itu jadwal pertama pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi yang dilaksanakan pada minggu ke-3 Agustus sampai minggu ke-2 September. Lalu yang kedua ada SKD, itu dilaksanakan mulai dari minggu ke-2 Oktober sampai minggu ke-2 November. Yang ketiga adalah pengumuman hasilnya. Pengumuman hasil SKD yang dilaksanakan pada minggu ke-2 November. Minggu ke-2 November. Yang keempat ada SKB. SKB itu dilaksanakan mulai dari minggu ke-3 November sampai minggu ke-3 Desember. Nah, ini inti dari jadwal seleksi CPNS 2024. Di salah satu jadwal ini ada SKD atau seleksi kompetensi dasar, yang mana ini yang paling banyak pesaingnya, yang juga paling banyak menggugurkan peserta. Nah, SKD ini mengacu pada keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024, yang mana ada 3 tes yang diuji di SKD, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Materinya mulai dari TWK itu meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, bela negara, dan bahasa negara. Untuk TIU itu ada kemampuan verbal atau bahasa, terdiri dari analogi, silogisme, dan analitis. Yang kedua ada kemampuan numerik atau angka, terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Yang ketiga terakhir itu kemampuan figural atau gambar, terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan serial. Sedangkan untuk TKP itu materinya ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Seleksi ini dilaksanakan selama 100 menit dan waktu tersebut digunakan untuk menjawab total 110 soal dengan rincian TWK 30 soal,
TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Pembobotan nilainya atau penskorannya untuk setiap soal dimulai dari TIU dan TWK itu benarnya bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Sedangkan TKP benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi TKP tidak diberlakukan jawaban salah. Nah, dari rincian jumlah soal per tes dan pembobotan skornya didapatkan bahwa nilai kumulatif paling tinggi atau nilai maksimal yang bisa diperoleh di SKD adalah 550 dengan rincian 150 TWK, 175 TIU, dan 225 TKP. Nah, bagian pertama dari penyelesaian SKD ini menggunakan nilai ambang batas atau yang biasa disebut sebagai passing grade. Jadi, untuk TWK itu minimal mendapat nilai 65, TIU 80, dan TKP 166. Di video selanjutnya kita akan belajar materi mulai dari kemampuan numerik, kemampuan verbal, sampai dengan kemampuan figural. Jadi, bagi teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi, boleh banget nih tekan tombol subscribe. Dan juga agar channel ini semakin bisa berkembang. Dan kalau suka dengan video ini silahkan like. Dan kalau tidak suka silahkan dislike. Jadi saya sebenarnya adalah seorang pengajar, tepatnya pengajar TIU SKD CPNS Sekdin. Saya membuka layanan jasa bimbel privat di Superprop. Jadi bila teman-teman berminat dengan layanan ini, teman-teman bisa mengunjungi linknya yang nanti saya akan taruh di deskripsi video ini dan menekan tombol reservasi kursus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana. Lalu bila teman-teman merasa terbantu dengan video ini, boleh banget teman-teman memberi dukungan dengan memberikan donasi pada platform Sosiabas dan mengklik tombol beri dukungan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.